Kejadian-kejadian penting yang diberitahukan sebelumnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu akan memerintah kaum muslimin sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada seorang perempuan, "Pulanglah kamu." Perempuan itu berkata, "Katakanlah, bagaimana kalau Tuhan tidak aku temukan lagi?" Seolah-olah ia dapat merasakan bahwa ajal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hampir tiba. "Kalau kamu tidak menemui aku lagi, maka datanglah kepada Abu Bakar," jawab beliau. Dan ternyata benar, bahwa yang memerintah kaum muslimin sepeninggal beliau adalah Abu Bakar. Begitu pula, sabda beliau ketika hendak menulis surat wasiat bahwa Abu Bakar yang akan menggantikan kedudukan beliau sebagai khalifah, tetapi tidak jadi, karena beliau tahu para sahabatnya takkan berpaling dari Abu Bakar. Dan hal itu karena mereka mengakui keunggulan dan keutamaan Abu Bakar sebagai orang yang pertama-tama masuk Islam. Dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku pada waktu sakit, "Panggilkan kepadaku Abu Bakar dan saudaramu, agar aku bisa tulis surat. Karena sesungguhnya aku khawatir akan ada seseorang yang berambisi menjadi khalifah, lalu ada yang lain lagi mengatakan, aku lebih patut menjadi khalifah. Padahal Allah dan orang-orang mukmin menolak selain Abu Bakar." Hadis riwayat Muslim. 2. Kaum muslimin akan menaklukkan Mesir. Mesir ditaklukkan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu oleh Amr bin Ash, tahun 20 Hijriah. Dalam Sahih Muslim riwayat Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kamu akan menaklukkan suatu negeri yang ada disebutkan di sana istilah Kirat. Maka perlakukanlah penduduknya dengan baik, karena mereka berhak mendapat perlindungan dan ada hubungan famili dengan kita." 3. Persia dan Romawi akan musnah dan takkan muncul kembali. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan secara otentik dari beliau dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, apabila kaisar ini telah mati, maka takkan ada kaisar lagi sesudahnya. Dan apabila Kisra ini telah mati, juga takkan ada Kisra lagi sesudahnya. Demi Allah yang menggenggam jiwaku, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan membelanjakan gudang-gudang kekayaan mereka berdua di jalan Allah. Apa yang diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar terjadi, persis seperti yang beliau kabarkan. Pada masa Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum, kekuasaan kaisar yang waktu itu bernama Heraklius tersingkir dari Syam dan seluruh jazirah. Kekuasaannya kemudian terbatas di Romawi saja. Orang Arab memang biasa menyebut kaisar kepada siapa saja yang menjadi penguasa Romawi berikut Syam dan jazirah. Hadits ini merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi penduduk Syam, bahwa kekuasaan Romawi tidak akan kembali ke negeri itu buat selama-lamanya sampai hari kiamat. Adapun Kisra, sebagian besar kekuasaannya lepas pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan habis sama sekali pada masa Utsman radhiyallahu anhu. Ada pula pendapat yang mengatakan pada tahun 32 Hijriah. Segala puji dan karunia milik Allah jua kiranya. Hal ini telah dibahas secara rinci dalam kitab Al-Bidayah, termasuk kisah doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Kisra, ketika mendengar bahwa raja itu merobek-robek surat yang beliau kirim kepadanya. Waktu itu Nabi berdoa agar kerajaannya terobek-robek dan hancur lebur. Ternyata doa beliau menjadi kenyataan. 3. Umar bin Khattab akan terbunuh. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, Hudzaifah mengisahkan, kami sedang duduk di dekat Umar radhiyallahu anhu. Tiba-tiba dia berkata, "Siapakah di antara kamu sekalian yang hafal hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai fitnah?" Saya jawab, "Aku." Umar berkata, "Ucapkan, sungguh, berani juga kamu ini." Maka saya katakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut fitnah yang dialami seorang lelaki dalam keluarganya, hartanya, dirinya, anaknya dan tetangganya, itu semua bisa terhapus dengan sholat, sedekah, amar makruf dan nahi munkar.
Umar berkata, bukan ini yang aku maksudkan, tetapi yang aku maksud fitnah yang bergejolak laksana gelombang laut. Maka saya berkata, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya antara Anda dan fitnah itu ada pintu tertutup. Umar berkata, celaka, pintu itu akan dibuka atau didobrak? Bahkan didobrak, jawabku. Maka Umar pun berkata, kalau begitu, pintu itu takkan bisa ditutup lagi buat selama-lamanya? Benar, kataku. Mendengar periwayatan Hudzaifah itu, maka kami bertanya kepadanya, sepertinya Umar tahu siapa yang dimaksud pintu itu? Ya, jawab Hudzaifah, sesungguhnya aku telah menceritakan kepadanya bukan hadits yang keliru. Perawi hadits ini, Syakik, berkata, namun kami takut menanyakan kepada Hudzaifah siapa yang dimaksud pintu itu. Oleh karena itu kami katakan hal itu kepada Masruq, supaya dia menanyakannya kepada Hudzaifah. Dan ternyata jawabnya, pintu itu adalah Umar. Demikianlah, ternyata apa yang diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar terjadi. Persis setelah terbunuhnya Umar pada tahun 23 Hijriah, terjadilah berbagai macam fitnah di tengah masyarakat, di mana penyebab tersebarnya fitnah-fitnah itu adalah terbunuhnya Umar. 4. Utsman bin Affan akan mengalami cobaan berat. Pernah pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu termasuk penghuni surga, dikarenakan bencana yang menimpanya. Ternyata berita tersebut benar-benar terjadi. Utsman dikepung di rumahnya lalu dibunuh sebagai syahid yang sabar dan ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridainya.